Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Sugeng ya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang penelitian Repong Damar Universitas Lampung ya. Dan pada hari ini kita akan mencoba menyampaikan materi-materi ini dan harapannya Ananda semua dapat mengetahui tentang definisi repong damar, struktur dan fungsi repong damar, dan juga mengetahui bagaimana proses terbentuknya repong damar. Ya. Kemudian mahasiswa juga dapat menerangkan dan menjelaskan tentang penelitian repong damar oleh Universitas Lampung di Kerui, pesisir barat. Adik-adik semua, ya, penelitian repong damar Universitas Lampung ya di Kerui atau di pesisir barat ya. Penelitian ini merupakan repong damar ya. Penelitian repong damar ini merupakan hutan tanaman ya dengan dominasi pohon damar ya yang berada di dalam sebuah kawasan hutan negara. Hingga kini ya pohon-pohon yang ada di repong damar ya di Kerui pesisir barat itu berusia lebih dari 100 tahun. Tetapi saat ini kondisinya dalam ancaman kepunahan ya karena beberapa aktivitas dari manusia maupun dari bencana. Bertahannya repong damar itu sangat menarik ya untuk aspek ekologi dan pengelolaannya. Penelitian tentang dinamika pertumbuhan repong damar ya di Kerui ya ini berfokus pada struktur dan komposisi ya yang berada di lokasi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa repong itu dalam bahasa Lampung itu kan kebon ya atau kebun gitu ya. Jadi repong damar itu adalah kebun damar yang dikelola oleh masyarakat Kerui ya. Kemudian yang diteliti oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa Civitas Akademika dari Universitas Lampung. Adik-adik semua ya, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Unila itu di sana ada 2 ya petak yang diteliti oleh Unila di Pekon Pahmungan dan di Pekon Gunung Kemala ya. Dan alat-alat apa saja yang digunakan dalam penelitian dinamika vegetasi di sana? Yang pertama adalah alat ukur ya untuk mengukur tinggi pohon. Di sini ada sunto, ada klinometer, dan ada CH meter. Kita biasanya adik-adik semua menggunakan CH meter ya, Kristen hypsometer ya. Kemudian yang kedua, alat ukur untuk mengukur diameter pohon. Kita biasanya menggunakan pita ya, pita ukur ya. Dengan menggunakan pita ukur itu kita akan mengukur keliling ya, keliling dari pohon. Kemudian alat untuk membantu pembuatan petak dengan kompas ya. Dengan kompas, tapi sekarang kita sudah menggunakan handy GPS ya. Sudah pakai yang merek Garmin itu. Kemudian alat untuk membuat petak ukur, tali tambang atau tali rafia bisa digunakan. Kemudian alat untuk menandai pohon yang diukur ya, biasanya dengan cat dan kuas. Tapi kadang-kadang kita menggunakannya sudah tidak menggunakan cat karena dia membuat bekas gitu ya. Kita menggunakan pita plastik begitu ya. Kemudian kita lingkarkan di situ. Kemudian alat juga untuk penomoran pohon. Nah, kalau platseng ini beberapa tahun yang lalu kita menggunakan, kita potong kecil-kecil dengan ukuran tertentu terus ya kita paku ya di pohon tersebut. Kemudian ini ada handy GPS dan alat-alat tulis yang diperlukan oleh mahasiswa untuk berada di lapangan. Pelaksanaan kegiatannya dilakukan pada 2 lokasi tadi, adik-adik semua ya. Kemudian di setiap pekon, di Pekon Pahmungan dan di Pekon Gunung Kemala itu ya, kita membuat 25 petak ukur. Ya, jadi di
Pahmungan 25 petak ukur, kemudian di Gunung Kemala 25 petak ukur. Jadi totalnya 50 ya, 50 petak ukur. Kemudian di dalam petak ukur 20 kali 20 itu kita membuat sensus, semuanya dihitung ya, mulai dari pohonnya, kemudian tiangnya, pancangnya, dan semainya. Jadi dengan ukuran yang berbeda-beda. Kalau 20 kali 20 penekanannya di pohon, kemudian 10 kali 10 penekanannya di tiang ya. Kemudian yang 5 kali 5 pancang, kemudian yang 2 kali 2 itu untuk semai. Adik-adik semua ya, setelah kita turun ke lapangan, kita mengambil petak ukur di lapangan 25 di Pahmungan dan 25 petak ukur di Gunung Kemala, maka kita lanjutkan untuk melakukan analisis ya. Analisis apa Mbak Dewi ya? Kita akan melakukan analisis indeks nilai penting ya. Kalau gitu, indeks nilai penting ini merupakan penjumlahan dari kerapatan relatif ya, kemudian frekuensi relatif dan luas bidang dasar relatif ya. Mungkin Anda sudah hafal ya, karena dari pelajaran ekologi udah dapat ya, dari semester berapa ya, udah dapat. Ini rumusnya ya. Anda sudah bisa lihat langsung rumus indeks nilai penting pohon. Kemudian dari data di lapangan, Anda juga bisa mengukur indeks keanekaragaman, diversity index ya, Shannon Winner ya. Dan ini rumusnya H aksen ya, NI per N besar, ln NI per N besar ya. Karena H aksen itu adalah indeks keanekaragaman, kemudian NI adalah jumlah spesies pohon ke I ya, dan N besar itu adalah jumlah seluruh spesies pohon. Ya. Kemudian dari indeks nilai indeks keanekaragaman atau diversity index ini ya, itu ada kriteria indeksnya ya. Tingkat keanekaragamannya apakah dia masuk ke rendah, apakah dia masuk ke sedang, atau dia masuk ke tinggi ya. Jadi kalau dia H aksennya kurang atau sama dengan 2, dia masuk di rendah. Kemudian kalau antara 2 sampai 3 dia masuk di sedang, dan lebih dari 3 dia masuk ke indeks keanekaragaman yang tinggi. Adik-adik semua, kita juga bisa mengukur atau menghitung indeks kemerataan, evenness index ya. Ini adalah untuk menilai tingkat kemerataan tumbuhan yang dapat ditentukan berdasarkan dari indeks kemerataan ya. Ini rumusnya adik-adik semua, E sama dengan H aksen per ln S ya. Di mana H aksen itu adalah indeks keanekaragaman ya, kemudian S-nya adalah jumlah spesies. Sama di dalam indeks kemerataan atau evenness index ini juga dia ada kriteria indikatornya ya. Dia ada kemerataan yang sangat rendah, kemerataan rendah, kemerataan sedang ya. Kemudian juga ada kemerataan tinggi dan sangat tinggi. Itu berdasarkan nilainya dari nilai E tersebut ya. Adik-adik semua, ini tentang dinamika jenis tumbuhan ya di Repong Damar Kerui ya. Dari hasil penelitian dilakukan oleh Prof. Sugeng, Mbak Dewi, Pak Afif ya, bahwa terjadi dinamika ya pada jumlah jenis pohon yang ada di Repong Damar. Perubahannya itu terjadi secara signifikan. Kelihatannya sedikit-sedikit, tapi begitu dianalisis dia signifikan terjadi perubahan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian inventarisasi populasi pohon di kedua petak ukur yang dilakukan oleh UNILA itu ya, di Pahmungan pada tahun 2005 sampai 2016 ya, itu ditemukan sekitar 24 pohon ya, 24 jenis pohon. Kemudian di Gunung Kemala itu diperoleh 29 jenis pohon ya. Dan secara umum Anda mungkin bisa lihat tabel yang disajikan ini, itu ada perubahan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2005 ya sampai tahun 2016. Harapannya sih ada buku lanjutannya lagi ya, tapi belum selesai dibuat ya. Ya. Kemudian Anda bisa lihat juga bahwa penelitian ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun ya.
Ini dalam kurun waktu 2005 sampai 2016 ya. Kurang lebih sekitar 10 tahun penelitian secara terus-menerus oleh tim dari Unila ya. Ini jumlah jenis di 2 petak ukur ya yang diamati di Pahmungan dan Gunung Kemala ya. Ya ternyata relatif stabil ya, tidak banyak perubahan. Dan kalau kita lihat itu di grafik yang yang sumbu X itu perubahan tahunnya ya, dari tahun 2005 sampai 2016. Kemudian Anda bisa lihat ada berapa jumlah spesies ya, jumlah spesies yang ada di setiap petak ukur itu pada tahun tersebut, pada Pahmungan atau pada Gunung Kemala. Dinamika jenis ini ya dapat disebabkan juga oleh faktor alami dan faktor manusia. Penurunan jumlah jenis ya disebabkan oleh penebangan. Kalau penebangan itu berarti faktor apa? Faktor manusia ya. Dan kenapa ditebang gitu ya? Yang pertama bisa jadi karena pohon itu sudah nggak produktif lagi ya. Kemudian yang kedua faktor ekonomi ya. Bisa jadi si masyarakat itu butuh uang ya, butuh uang macam-macam ya untuk kebutuhan hidup keluarga, bisa untuk sekolah anak ya, ada keperluan mendesak, bayar cicilan rumah, cicilan mobil misalnya atau motor ya. Bisa seperti itu. Itu disebabkan oleh faktor manusia. Sedangkan untuk faktor alam ya, faktor alam bisa jadi karena angin puting beliung ya, kemudian apalagi banjir, longsor ya terjadi di sini. Dan Anda semua ya, jenis-jenis pohon dominan lainnya ya yang ada di Pahmungan dan Gunung Kemala ya, ini rata-rata dari yang dominan adalah damar ya, damar mata kucing atau Ausorea javanica ya, tetapi juga ada tanaman buah-buahan, pohon-pohon buah ya di sana seperti durian, duku ya, manggis, nangka, cempedak ya, kemudian rambutan, pete juga, jengkol juga ya, banyak sana ya. Dan beberapa pohon penghasil kayu ya, yang kayu-kayuan begitu ya, seperti bayur, pulai ya, kemudian haneben, sengon buto ya, dan sonokeling juga ada pohon Pahmungan dan Gunung Kemala tersebut. Adik-adik semua, menurut Micon and de Foresta, Micon and de Foresta ini orang Prancis ya, yang riset di Pekon Pahmungan puluhan tahun yang lalu ya. Jadi menurut beliau tahun 1995 di agroforestry pedesaan, pohon damar mencapai 65%. Dominansinya itu 65%. Kemudian pohon buah itu 20%, 25% ya. Kemudian 10-15% itu komunitas pohon terdiri dari pohon-pohon liar ya, yang dibiarkan tumbuh secara alami oleh petani karena tidak merusak atau tidak mengganggu pohon utamanya yaitu. Anda semua, penelitian di lokasi lain ya yang dilakukan oleh Herianto, Bustomi dan Sumarno tahun 2001 ya, mengatakan bahwa kelompok hutan rapat jumlah tegakan kurang lebih 100 batang per hektar di kota Jawa Kerui. Saya baca di kota, kok ada Jawa Kerui? Gitu. Ya potong di sini ya. Kalau nggak usah disebut, yang dikerui aja lah, dikerui gitu ya. Ini diedit ya itunya ya. Nggak usah disebut. Udah berapa menit? Lama nih banyak. Ya udah, mulai dari sini ya. Saya dibalik aja deh itunya, jadi bisa lihat pribadi, bisa geraknya, bisa lihat gitu.
Hmm. Lanjut deh. Ya. Baik adik-adik semua ya, penelitian yang dilakukan oleh Herianto, Bustomi dan Sumarno tahun 2001 ya, itu menyebutkan bahwa kurang lebih ada 44 spesies yang ada di lokasi tersebut ya. Kemudian di hutan jarang atau tegakan yang kurang dari 100 batang per hektar itu tercatat sekitar 70 spesies, banyak ya. Jadi ini hasil risetnya itu di tahun 2001 itu lebih banyak daripada hasil riset yang diperoleh oleh Universitas Lampung ya. Kemudian menurut Mikon dan De Foresta juga di tahun 1994 ya, bahwa agroforestry Damar di Kerui Lampung ya, itu rata-rata keanekaragaman jenis tumbuhannya mendekati 50% keseluruhannya dengan jenis yang ada di hutan alam. Jadi walaupun dia kebon ya, repong damar ya, tetapi dia keanekaragamannya 50% sama. Kemudian kita akan belajar tentang kerapatan pohon ya. Ini hasil analisis vegetasi menunjukkan bahwa dinamika vegetasi untuk parameter kerapatan pohon di Repong Damar Kerui ya, itu antara petak di Pahmungan itu lebih kecil dibandingkan dengan Gunung Kemala ya. Perbedaannya sekitar 51 batang per hektar ya. Pada periode 2005 sampai 2006 terjadi kenaikan jumlah individu pohon di petak Pahmungan dari 508 pohon ya menjadi 539 batang pohon. Ya, tetapi pada tahun 2007 ya dia menurun drastis menjadi sekitar 454 pohon. Hal ini disebut menurut beberapa sumber ya, disebabkan oleh adanya bencana alam ya berupa angin puting beliung ya yang terjadi pada akhir tahun 2000. Anda semua menurut masyarakat bencana angin puting beliung ya di Kerui itu dapat merobohkan 2.470 batang pohon ya di Pekon Pahmung dan menimbulkan kerugian yang tinggi. Karena kemudian tahun 2008 itu terjadi peningkatan jumlah individu pohon ya, jadi masyarakat kembali menanam ya sekitar 477 batang per hektar. Dan menurut data penelitian tahun 2013 ya, kerapatan pohon di Repong Damar Kerui mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2012 sebanyak 3 batang saja ya, sehingga nilainya naik menjadi 430 batang per hektar. Anda semua udah mulai capek, gerak-gerakin dulu tangannya. Oke. Ya, penelitian pada tahun 2014 ya itu terjadi penurunan tingkat kerapatan yang cukup drastis ya, jadi 168 batang per hektar. Ya, ini menurut penelitian kita disebabkan oleh 2 faktor ini ya, faktor alam dan faktor manusia. Jadi ingat-ingat bahwa terjadinya penurunan tingkat ya kerapatan di Repong Damar, kerapatan pohon itu ada 2 faktor. Faktor manusia dan faktor. Nah, ini ada istilah beberapa penyakit ya yang terjadi di Repong Damar. Lapuk hati, ada batang damar ya. Akibat apa? Akibat luka penyadapan. Jadi lukanya itu terlalu dalam, dia buat apa namanya potongan untuk mengambil damar itu yang seperti segitiga itu ya. Nah, itu ada gambarnya ya. Itu dia terlalu dalam sehingga menimbulkan luka. Ya. Dan kambium dan
kayu gubal ya istilahnya itu mengalami kerusakan. Luka sadapan itu ya dapat menyebabkan diserangnya pohon damar itu ya oleh jamur. Dan kalau udah itu biasanya sudah tidak bisa diproduksi, tidak produktif lagi pohon damar. Ya. Kemudian Ananda semua ya, pada petak pengamatan di Gunung Kemala ya terjadi perubahan kerapatan pohon ya dari 686 batang pada tahun 2005 menjadi 613 pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 juga berubah, 2008 juga berubah, kemudian 2009 menjadi 567 ya. Pada tahun 2010 itu berubah menjadi 596. 2011 juga berubah, 2012 berubah karena ini diteliti secara rutin ya. Sehingga kita bisa menghitung terus menerus ya. Baik. Kemudian kerapatan mutlak dan kerapatan relatif spesies dominan di petak Pahmungan pada tahun 2014 yaitu damar, duku, bayur, dan durian. Ya. Kemudian spesies pertama ya maksudnya damar ya itu memiliki selisih nilai kerapatan tanaman yang sangat jauh dengan 3 spesies lainnya yaitu duku, bayur, dan durian ya. Namun secara kuantitatif terjadi perubahan angka yang cukup drastis di tahun ke-10 dari riset. Jadi kita riset di tahun 2005 dan di tahun 2000 sampai tahun 2016 ini bisa kita hitung ya secara kuantitatif bahwa terjadi perubahan yang signifikan. Ada semua kerapatan mutlak ya dan kerapatan relatif spesies dominan di petak Gunung Kemala ya itu adalah damar, kemudian duku, durian, kaneban, dan surok muda yang mengalami perubahan. Jadi peringkat khusus untuk surok muda ini berubah-ubah karena jenis ini cepat tumbuh dan mengalami regenerasi alami yang cukup cepat di Gunung Kemala. Anda bisa lihat di tabel ini mungkin tidak terlalu jelas ya, tetapi bisa dilihat bahwa perubahan dari tahun ke tahun ya itu terjadi untuk kerapatan mutlak dan kerapatan relatif dari setiap tahun dari 2005 sampai 2006. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani pengelola repong damar di Kerui ya, terjadi penurunan jumlah pohon. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol secara langsung dengan petaninya ya. Mereka bilang itu ada penurunan dari 2005 sampai 2014 ya. Karena faktor penebangan pohon damar yang menyebabkan kerusakan bahkan kematian tanaman yang berada di sekitarnya ya karena efek dari rebahnya pohon damar tersebut. Ananda juga tahu ya pada beberapa tahun yang lalu itu terjadi penebangan lumayan massal ya waktu itu ya. Karena apa? Di sana sedang dibuka sebuah penggergajian ya, perusahaan gergajian kayu, dan mereka menganggap beberapa pohon ini sudah kurang layak, kurang produktif lagi ya untuk menghasilkan damar, sehingga mereka melakukan tapi kayunya masih layak dijual gitu, jadi masih menguntungkan juga buat mereka, dan itu salah satu alasan juga melakukan penebangan. Nah kemudian ini beberapa alasan penebangan di repong damar ya, khususnya di masyarakat Pahmungan. Yang pertama, banyaknya pohon-pohon damar yang sudah tua ya. Ini yang tadi Mbak Dewi sebutkan ya, kurang produktif ya, sehingga akhirnya mereka tebang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat memilih menjual tegakan damarnya kepada pemborong kayu ya. Karena adanya pencurian damar yang membuat petani geram dan frustasi. Kenapa? Karena untuk menunggu getah damar itu bukan sehari 2 hari deh, tapi beberapa hari, beberapa bulan.
Begitu sudah mulai netes ya, si damarnya sudah mulai membeku ya, kemudian waktu mau dipanen ya hilang ya, sudah ada yang ngambil. Jadi kan geram tuh. Bisa geram ya, jadi frustasi, kurang sabar, sedih ya. Akhirnya udahlah jual aja gitu ya. Itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, adanya peluang untuk memperoleh pendapatan tambahan yang cukup besar. Kenapa? Dia dengan menjual pohon itu atau menebang itu ya cepat dapat uangnya dibandingkan dia harus memanen dari bulan ke bulan ya di damar atau resinnya. Kemudian yang keempat ya, tingginya permintaan kayu. Jadi bagi petani repong damar karena banyak sekali permintaan kayu, akhirnya juga karena kebutuhan ekonomi tentu saja menyebabkan si petani ini menebang pohon damar. Dan kita ketahui bahwa pohon damar untuk masyarakat Kerui itu merupakan sumber penghasilan utama yang dihasilkan secara turun-temurun lebih dari 7 generasi. Lebih dari 7 generasi itu udah kemudian satu generasi 20 tahun, jadi udah berapa kali itu ya generasi, berapa ratus generasi. Kemudian masyarakat di Kerui juga melakukan penanaman kembali atau tanaman sulaman gitu ya, untuk mengganti damar-damar yang sudah roboh kena angin atau ditebang dengan sengaja karena kebutuhan ekonomi. Kemudian menurut De Foresta dan Mikhon tahun 1994, jenis pohon bernilai ekonomi tinggi yang sering dibudidayakan bersama damar adalah pohon buah-buahan. Ya. Contohnya duku, durian, dan mangga gitu ya. Dan macam-macam jenis palem ya, aren ya, kemudian pohon rempah-rempah ya, asam kandis, pohon salam ya, kemudian tanaman bambu dan beberapa jenis pohon penghasil kayu, bayur, kalawi, dan Anda semua mengenai perkembangan mutlak dan relatif dari tahun 2005 sampai 2014. Ya, kita bisa memperhatikan tabel ini, mungkin tidak terlalu jelas tapi ya, lumayan lah ya. Ya, ini ada frekuensi mutlak dan relatif spesies dominan di Pahmungan. Anda bisa lihat di situ spesies dominannya di bagian sebelah kiri. Kemudian perubahan dari tahun ke tahun, angkanya itu di kolom-kolom di sebelah kanannya dari tahun 2005 sampai 2014. Hal ini juga terjadi dengan frekuensi mutlak relatif ya di Gunung Kemala. Jadi di dua lokasi ini kita selalu melakukan riset dari tahun ke tahun. Anda semua terkait dengan luas bidang dasar ya di Pekon Pahmungan dan Gunung Kemala, yang paling dominan adalah damar, yaitu mencapai 50%. Jadi sebetulnya data Mikhon De Foresta tahun 94 ya, dengan data penelitian yang dilakukan oleh Unila, tim Unila ini masih mendekati relatif mirip begitu ya. Dan ini hasilnya ya, LBDS kita di tahun 2014 Anda semua tercatat 33,17 meter persegi per hektar di Gunung Kemala ya. Kemudian menurut data Prof. Sugeng P. Haryanto di tahun 2005, jumlah pohon berdiameter lebih dari 20 cm ya di Repong Damar yang paling dominan adalah damar mata kucing atau Sorea javanica, mencakup 56,36% atau 124 pohon dari semua spesies yang tercatat sebanyak 220 pohon. Ini semua ini juga mengenai indeks nilai penting pohon ya. Jadi Mbak Dewi sudah jelaskan di awal tentang indeks ini ya. Dan dari riset tahun 2005 sampai 2014 pada dua lokasi ya, ini kita juga sudah melakukan penelitian tentang indeks nilai penting. Ya, meskipun perubahan terjadi ya, tetapi untuk dominasi dari
pohon di Serpong Damar masih didominasi oleh pohon damar Sorea javanica. Anda semua, indeks nilai penting ini bisa Anda lihat di buku yang ditulis oleh Prof. Sugeng P. Haryanto, Baina Sari Dewi dan Rusita. Kemudian ini Anda bisa mempelajarinya ya tentang indeks nilai penting. Kalau Anda lihat itu di Pekon Pahmungan dia ada satu tabel sendiri, kemudian di Gunung Kemala itu ada satu tabel sendiri. Bagaimana perubahannya setiap tahun itu juga sudah kita hitung ya. Bila dibandingkan spesies dominan yang berada di dua lokasi, itu memang dia tampak berbeda ya setiap tahunnya ya. Di petak Pekon Pahmungan ya urutan ketiga dan keempat itu adalah bayur dan durian. Sedangkan di petak Pekon Gunung Kemala ya itu terjadi pergeseran peringkat. Kayak juara aja ya. Peringkat yang semula damar, dukuh, tupak, haneban, surok menjadi damar, dukuh, surok, tupak dan haneban. Pasti Mbak itu tupak haneban itu sebutan masyarakat lokal di sana ya terhadap beberapa jenis pohon yang kita temui di lapangan. Kemudian perubahan indeks nilai penting ini ya menunjukkan adanya dinamika pertumbuhan di petak pengamatan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Lampung. Dan dinamika ini mengapa jadi menarik ya untuk diamati ya? Karena kita ingin melihat apakah terjadi perubahan ini secara alami ya, suksesi alami begitu, ataukah terjadi perubahan-perubahan drastis yang dilakukan oleh dua faktor tadi. Pertama faktor manusia, yang kedua faktor. Kemudian Anda semua kita juga lakukan penelitian di sana tentang indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ya di Gunung Kemala dan di Pahmungan ya. Pada tahun 2014 itu H-aksennya itu 1,23 di Gunung Kemala. Kemudian H-aksen di Pahmungan itu 1,22. Dan kalau ini angkanya dia tergolong rendah ya. Karena nilai H-aksen 2 sampai 3 itu tergolong sedang ya. Dan kalau lebih dari 3 dia masuk indeks keanekaragaman tinggi. Kemudian tinggi rendahnya nilai H-aksen atau indeks keanekaragaman itu memberikan indikasi ekologis suatu ekosistem. Bila H-aksennya tergolong rendah, maka dia memberikan indikasi ekologis bahwa suatu ekosistem itu tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Seperti itu. Dan ini ada tabel tentang indeks keanekaragaman Shannon-Wiener ya H-aksen di mana Anda semua bisa melihat dari dua lokasi ya yaitu Pahmungan dan Gunung Kemala ini ya terjadi perubahan indeks keanekaragaman yang relatif signifikan antara dua petak ukur, dua lokasi pengamatan yang dilakukan oleh UNILA. Kemudian indeks kemerataan atau evenness index ya. Ini juga kita lakukan penilaian dan perhitungannya. Dan kondisi ini memberikan gambaran bahwa sebaran jumlah individu pada setiap spesies di Gunung Kemala cukup merata dibandingkan di petak yang berada di Pekon Pahmungan. Nilai indeks kemerataan akan menjadi maksimum dan homogen jika semua spesies ya jumlah individu yang sama pada suatu lokasi. Anda semua ini adalah contoh-contoh lampiran hasil tabel dan perhitungan ya yang dilakukan oleh tim dari Universitas Lampung. Nah, ini tabel-tabel ini dipelajari ya dari buku Prof. Sugeng ya. Akan nanti dipelajari pelan-pelan, dibaca ya. Kemudian berusaha dipahami tabel-tabel itu isinya apa dari setiap kolom-kolomnya. Kemudian ya sesudah dipelajari ya coba diingat-ingat ya perubahan-perubahannya.
Kemudian ini ada beberapa foto-foto, ya, ada beberapa foto-foto dari setiap spesies. Ya, jadi nanti Ananda bisa buka buku yang ditulis oleh Prof. Sugeng, Mbak Inasari Dewi dan Rusita itu. Di sana ada foto-foto tiap spesies yang kita temukan di lapangan. Saya kira itu Ananda untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker ya, kalau pergi kemana-mana keluar ya, membawa tumbler sendiri ya untuk minum ya, gitu haus di jalan dan selalu jaga kesehatan. Minum vitamin ya, kan yang banyak ya supaya selalu sehat. Mari kita akhiri dengan sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.